Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai guys, kita lagi di studio Metro TV dalam acara Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, senang sekali. Alhamdulillah saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda tentunya di Gaspol. Harapan kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik dan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan amin ya robbal alamin. Ini sekarang sudah hadir sahabat Dasat yang hadir di studio. Saya senang sekali nih sama-sama kita bersemangat untuk mendapatkan motivasi, mendengarkan kisah-kisah dari Ustadz Dasat Latif yang akan bercerita mengenai tema kita yang akan kita bahas nih di kesempatan kali ini. Jadi kalau mungkin pemirsa, sahabat Dasat juga tahu kalau melihat sosial media, teman-teman juga mungkin sudah aware, sudah sudah sadar gitu ya. Kalau sekarang tuh banyak sekali anak-anak muda yang mampu berkreasi tanpa batas. Kreativitas tanpa batas. Mereka itu semuanya memberikan konten-konten, memberikan nilai-nilai yang keren-keren banget, menarik. Dari mulai yang mungkin ada yang joget-joget sampai memberikan kalimat-kalimat yang positif. Dan banyak sekali yang memberikan nilai-nilai untuk menebarkan hal baik kepada banyak orang. Nah, hari ini kita akan membahas tema yaitu yang muda yang menginspirasi. Jika dalam Islam sebenarnya karakter yang muda yang bisa dibilang menginspirasi itu yang seperti apa? Konten seperti apa sih kalau kita memberikan inspirasi lewat sosial media sebaiknya? Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh bersama Ustadz Dasat Latif. Dan sebelumnya kami juga telah menyiapkan polling untuk sahabat Dasat. Pilih nih di antara 3 pilihan. Sudah hadir di studio Komunitas Karang Taruna Angke dan juga Yayasan Gota Peduli Yatim. Boleh berikan tepuk tangan dong. Teman-teman tadi sudah diberikan linknya. Nah kalau begitu silakan dikeluarkan gadgetnya. Dipilih pertanyaan saya. Menurut sahabat Dasat, seperti apa kategori anak muda yang menginspirasi? Apakah A, memiliki banyak prestasi dan penghargaan? Ataukah B, mapan di usia muda, sultan? Wah. Atau C, memiliki banyak followers di media sosial? A, B, atau C, 30 detik dari sekarang. Silakan. Anak muda yang menginspirasi itu yang seperti apa sih? A, B, atau C? Sudah? Pilihannya udah yakin? Kalau begitu kita samakan semangat, kita lagi tepuk tangan lagi dong. Baik, sahabat Dasat dimanapun Anda berada, untuk membahas tema kita lebih dalam lagi, langsung saja kita undang untuk bergabung bersama kita semua. Sama-sama kita sambut Ustadz Dasat Latif. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kita lagi di studio Metro TV dalam acara Gaspol memang. Ini ada teman-teman kita anak muda. Ini juga ada tua tapi sudah mengaku. Oke, alhamdulillah. Ini ada sahabat saya, Mas Bayu. Mantap. Halo sahabat Dasat. Oke. Masya Allah. Saya akui Mas Bayu lebih gagah dari saya. Bisa aja Ustaz. Iya, tapi lebih banyak follower saya. Ya pastinya cukup. Alhamdulillah. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Sehat walafiat, alhamdulillah sehat. Walafiat ya. Oke, terima kasih. Sebentar kita lanjutkan. Kita mau gaspol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bayu. Mantap banget. Ustaz lagi bikin apa tadi barusan? Vlog. Vlog? Ya. Wih keren banget. Kayak zaman sekarang aja. Anak Ya. muda kan suka gitu tuh bikin vlog. Saya juga masih muda. Wah. Dibanding kakek saya. Ya. Mas Bayu,
Bicara muda dan tua itu, konsep Islam itu beda antara usia dengan umur. Oh, bedanya gimana tuh, Pak Iya, Ustadz? kalau usia perputaran waktu, Masehi ataupun Hijriah. Misalnya dari hari 1 sampai 30, itu usianya 30 hari. Tapi kalau umur yang bermanfaat. Masya Ada orang ditanya, berapa umurmu? 20. Lihatnya 70 tahun kok ngaku 20. Tanya kenapa 20? Karena baru 20 tahun saya menjadi manusia manfaat. Wah. Nah, itu. Ya kan? Jadi makanya umur beda-beda Dan ya, menjadi manfaat itu, Mas Bayu, boleh melalui vlog. Oh gitu. Caranya gimana Pak Ustadz? Konten. Konten yang seperti apa Konten tuh? yang amar ma'ruf nahi mungkar. Konten yang pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Juga jangan konten mengajak kesalahan. Ya sah? Dia tiba-tiba lihat cewek cantik yang seksi jalan. Hai guys. Dia jalan. Oh dia sumber. Itu maksiat. Konten maksiat. Tapi kalau dilihat, saya kayak kemarin kan, saya pergi ceramah lewat di pesisir pantai, saya lihat ada orang menggaruk-garuk. Saya bilang, kerjaan apa ini? Oh, saya ingat masa kecil saya. Di kampung bilang matude, cari kerang. Oh. Kasihan. Akhirnya saya ngeplok di IG saya. Adik-adik sekalian, ini punya anak. Dia cari nafkah. Dia berendam di air laut. Sampai dia punya, keriput-keriput karena kedinginan. Saya tanya, Bapak dapat berapa? Kadangkala 5 kilo. Berapa 1 kilonya? 5.000 rupiah. Bayangkan, dia berendam, berjam-jam dia cari. Untuk apa Pak? Ya sebagian dikonsumsi untuk rumah, ya sebagian untuk kita jual. Kenapa bukan anaknya? Anak saya masih kecil-kecil, saya yang harus cari nafkah. Bayangkan. Lalu kita informasikan, adik-adik sekalian, kau lihat ini orang tua kita. Kadangkala rela seperti ini di laut. Untuk apa? Untuk menafkahi anak-anaknya. Maka kalian bersyukur punya orang tua yang mapan. Bersyukur punya orang tua yang masih cari nafkah. Ada anak yang tidak punya lagi orang tuanya. Itu konten manfaat. Oh, itu. Ada juga manfaat tapi beleng-beleng. Gimana tuh Pak Ustadz? Hai guys, kita lagi siara kubur guys. Bukannya dia doakan nenek ibu bapak. Guys saja dia. Ini tidak ada faedah. Gak ada faedahnya Pak Ustadz. Supaya umur kita ada faedah, ada manfaat, maka buatlah konten-konten yang membuat orang dapat manfaat. Nah, itu dia. Jangan cari konten, bikin konten yang penting hits, yang penting banyak, yang penting viral. Betul, kau dapat viral tapi maksiat. Ada pepatah Arab mengatakan, kalau kau mau terkenal, Mas Bayu, kencingi sumur Samsam, satu dunia kenal kamu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, tapi itu pepatah. Artinya kalau kau mau terkenal memang, tapi terkenal jelek. Nah, jadi untuk berbuat sesuatu, Allah tidak membatasinya harus di ruang masjid. Untuk berbuat kebaikan, Allah tidak membatasi hanya di Ramadan, 24 jam, kapan dan di mana saja. Yang jadi masalah, konten apa yang kau sebarkan. Siap. Nah, Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan, tadi di awal, sahabat-sahabat Dasar yang hadir di studio sudah ikutan polling nih Pak Ustadz. Ya. Yang muda, yang menginspirasi itu yang seperti apa sih? Nah, kira-kira ini kurang lebih hasil pollingnya. Sama-sama kita saksikan. Kategori anak muda yang menginspirasi, ternyata banyak yang memilih yang memiliki banyak prestasi dan penghargaan. Ya, yang B, mapan di usia muda. Ya. Yang C, memiliki banyak followers di sosial media. Ya, alhamdulillah sebenarnya ini dengan mapan di usia muda, insya Allah memiliki banyak prestasi. Dengan memiliki banyak followers atau memiliki mapan di usia muda dan banyak prestasi, biasanya juga berkorelasi dengan punya followers yang banyak. Alhamdulillah. Betul. Semua, mudah-mudahan kalian pilih ini tidak nyontek. Masa ikutan milih aja gini nyontek sih Pak Ustadz? Iya, siapa tahu. Pak Ustadz, tapi ngomong-ngomong soal ini Pak Ustadz, kita lihat tanggapannya? Memiliki banyak prestasi dan penghargaan. Ya. Itu sudah sunnatullahnya. Orang yang banyak prestasinya, banyak penghargaan, biasanya dijadikan idola. Itu hukum alam itu. Baik. Kecuali orang yang tidak normal, yang tidak mengidolakan, orang-orang yang prestasi dan punya penghargaan banyak. Ya. Penghargaan dan prestasi itu kan beda-beda. Ada di bidang agama, ada bidang seni, ada olahraga. Yang penting punya prestasi. Bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Yang kedua, mapan di usia muda. Ini juga ada di Indonesia.
Ada di kampung saya di Sulawesi Barat, dekat dari Sulawesi Selatan. Dia iseng-iseng jual sapu lidi ke India. Wow. Ternyata peminatnya alhamdulillah bisa sampai ratusan ribu. Masya Allah. Jadi ada perusahaan, akhirnya itu anak sekarang mahasiswi menjadi pengusaha sapu lidi. Ekspor. Iya, dia ekspor apa sih namanya itu yang kontainer. Akhirnya dia buka lapangan kerja di kampung. Oh, hebat. Sapu lidi, dia kumpulkan anak-anak muda. Ini punya prestasi. Keren. Alhamdulillah kan. Nah, kemudian dia karena punya prestasi buka lapangan kerja, insya Allah lambat laun mapan di usia muda. Insya Allah. Ya kan? Amin, amin. Yang berikutnya memiliki banyak followers di sosial media. Nah, ini biasanya kalau sudah berprestasi, mapan di usia muda, tapi jangan itu yang apa? Gracie apa? Yang mana? Gracie Rich apa itu? Oh, Crazy Rich. Iya ya. Ada namanya Crazy Rich. Itu penyakit sosial itu. Penyakit sosial. Bayangkan kalau dia bilang muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Memangnya ada yang ngurus kau dalam surga? Ada kan nggak mamer-mamer. Itu penyakit sosial. Akhirnya anak-anak kita yang di medsos, dia merasa bahwa orang sukses itu yang pamer-pamer kekayaan. Pamer prestasi oke. Pamer penghargaan oke. Tapi pamer-pamer kekayaan di orang-orang susah, itu penyakit jiwa itu. Orang lagi susah-susah, orang lagi banyak PHK, lalu dia pamer-pamer duitnya dihambur-hambur. Itu penyakit sosial. Nah, penyakit seperti itu tentu konten-kontennya jangan diikuti. Malah saya bilang sama adik-adik sekalian kalau saya ceramah depan anak SMP SMA, apa yang kau dapat dengan follow-follow yang seperti itu? Hai guys, kita lagi di guys, beli sepatu 15 juta guys. Apa kau dapat? Apa kau dapat? Dasar sekali. Baik. Pak Ustadz, ngomongin soal anak muda yang menginspirasi, yang sebaiknya juga kita follow nih teman-teman. Ini sebentar lagi setelah ini ada narasumber kita. Masih muda, tapi juga sering bikin konten-konten yang positif Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau Pak Ustadz ya. Ya. Nah kalau begitu, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Sahabat Dasar, Anda masih bersama kami. Tentunya kita lanjut lagi di Gaspol. Gaspol memang. Seperti janji kami sebelumnya, kali ini sudah hadir bersama kita semua David Thorik. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. David ini Pak Ustadz, benar kan seperti yang saya bilang, masih muda, pemain sinetron. Kalau dilihat ketampanannya 11-12 lah sama Pak Ustadz. Jangan menghina bos. Itu fitnah. Davi, lagi sibuk apa nih sekarang? Alhamdulillah lagi lanjut studi sih yang utama banget ya. Oh, lagi gitu. lanjut magister. Oh gitu, mantap. S2. Ambil apa? Lanjutin ilmu komunikasi. Alhamdulillah di Universitas Indonesia sekarang. Wah, S2? Iya. Komunikasi? Betul. Alhamdulillah. Paling pas sekarang, paling pas Mas Davi ngambil S2 komunikasi. Sebab kehidupannya seputar kerjanya dengan Media. komunikasi. Betul. Dengan media. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kan udah sibuk di media, di dunia hiburan. Yes. Sebagai public figure. Kenapa kok masih lanjutin kuliah tuh gimana ceritanya? Karena kalau menurut saya tuh pendidikan tetap yang utama, Mas Pak Ustadz. Karena ya sebaik-baiknya kita sebagai manusia adalah yang pendidikannya paling tinggi. Bukan yang paling terkenal, paling kaya. Karena semuanya gak ada yang dibawa mati tuh, hanya ilmu yang dibawa mati salah satunya. Iya. Ini Ya, betul. Quran menginformasikan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Masya Allah. Jadi orang yang mau mendapat kesuksesan dunia akhirat dengan ilmu. Kan Nabi pernah ditanya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang hendaki dunianya dengan ilmu. Wa man aradal akhirat fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada khuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia dengan ilmu, dengan mau akhirat dengan ilmu. Dunia akhirat dengan ilmu juga. Nah, buktinya sekarang. Masya Karena Allah. sarjana komunikasi, maka dia tahu ngeplok. Tahu, enggak gampang itu 1 menit.
Di IG. Kita harus masuk lucu-lucunya, masuk pesannya, dan menarik perhatian. Karena kalau tidak, di skip. Iya benar, dia scroll gitu aja. Itu. Nah, tapi suka bikin konten juga ya, Dav? Iya, kalau saya untuk Instagram terutama fokusnya. Karena kan anak-anak muda ini gini Pak Ustadz, kalau kita cuma ngaji aja, nggak ada yang nonton. Kita harus nunjukin kalau kita jago ngaji, tapi kita jago juga ngopi. Gitu. Baru segmennya anak-anak muda tuh akan tertarik. Jadi kalau diajak ngopi asik, diajak ngaji hayu, siapa takut. Gitu. Betul, Mas Raffi, betul. Saya punya kawan, dia mahir qori, ngaji. Kemudian dia mau coba-coba ke dunia entertain. Akhirnya dunia ngaji ditinggal. Saya bilang, Dek, salah. Kalau kamu dengan wajah yang tampang itu, hebat, cakep, lalu kau punya keahlian ngaji, itu sedikit. Segmenmu persaingan kecil. Tapi kalau kamu tinggalkan ngajimu, lalu kau masuk ke segmen entertain menjadi artis sinetron, sainganmu keras. Banyak. Tapi coba kalau seperti tampangnya Davi. Dia buat konten-konten syariah, konten-konten islami. Oh banyak peminatnya. Kenapa? Saingannya kurang. Iya benar. Teori pemasaran. Marketing communication. Jadi marketnya luas, pemainnya sedikit. Kuenya banyak. Wah jago juga di Devi. Dav, waktu itu kan pernah bikin konten ngaji di Instagram. Yes. Dan itu tuh ya seperti qori profesional gitu. Alhamdulillah. Ya. Memang latihan, belajar atau gimana? Alhamdulillahnya diberkahi kedua orang tua yang dua-duanya itu bapak qori nasional tahun 87 kalau nggak salah, dan ibu juga qoriah nasional tahun 80-an. Jadi langsung belajar dengan pakarnya. Kita mau denger dong, boleh nggak? Aduh, ada Pak Ustadz jadi Anda, saya penceramah. Oke, coba kita dengar ya. Boleh. Silakan Dav. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم. Allahu Akbar. Coba, tampang seperti ini, pandai ngaji seperti itu di Indonesia belum tentu cukup 10 orang. Nah itu dia makanya Pak Makanya Ustadz. alhamdulillah. Udah jago ngaji, ganteng, punya prestasi, pendidikannya oke. Sisanya buat saya apa? Ya. Semuanya aja ambil Dav. Nge-host Mas Aman. Alhamdulillah. Jadi seperti ini ya wajar kalau dia mendapat follower yang bagus. Iya, benar. Konten-kontennya diikuti anak-anak ABG. Alhamdulillah insya Allah menjadi petunjuk buat anak-anak kita, mengarahkan. Coba seperti ini kan langkah. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana dikembangkan. Dan ingat Mas Davi, ketika punya prestasi seperti ini, mengajak orang kepada konten-konten kebaikan, itu setan berupaya menggagalkan. Ditariknya kepada apa? Ayo dunia ini hiburan-hiburan, kepleset. Akhirnya kan ada kejadian kan, misalnya dia konten-kontennya selama ini konten-konten dakwah. Tiba-tiba kelihatan hura-hura yang di luar nalar keagamaan kita. Akhirnya kan hancur. Maka seperti ini setan berupaya menggelincirkan. Bagaimana supaya orang akhirnya tidak memfavoritkan. Adik Davi, saya selalu sampaikan kepada mereka yang artis, public figure, bawa jutaan sampai puluhan juta dia punya follower. Sangat sayang kalau kau tidak gunakan untuk kebaikan. Nah itu dia. Sangat disayangkan. Jadikan untuk membuat kebaikan. Ya. Kalau seperti ini kan anak-anak milenial. Jadi ikut oh ya? ikut nih.
Jangankan milenials, mungkin yang lintas generasi. Ibu-ibu juga. pun senang. Dia tongkrongi sampai selesai. Iya. Bener ya? Iya, Udah ada yang minta, nih anak saya masih single loh. Waduh sering banget. Banyak pasti. Tapi gini ya, biasanya kita kan mendapatkan inspirasi dari banyak orang supaya kita bisa berbuat kebaikan gitu loh. Nah, kamu sendiri siapa? Ada nggak orang yang sosok yang menginspirasi? Inspirasi kalau dari lahir memang kedua orang tua pastinya karena Baik, dua-duanya qori dan qoriah. Kemudian mungkin kalau untuk dunia Davi ini kan lebih ke qori ya, lebih tilawatil Quran. Kan ada hafizul Quran yang fokusnya di hafalan gitu. Kalau untuk tilawatil Quran mungkin dulu ngidolain itu Syekh Mustafa Ismail, Syekh Mustafa Golwas dan lain-lain sebagainya. Muammar kalau kelas Indonesia. Iya, kalau itu udah kayak uak sendiri. Uak Haji Muammar gitu. Sudah seperti uak sendiri. Jadi memang ada tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi ya, Dav, Pasti. ya. Nah, dan sekarang kan dengan begitu banyaknya followers, apa yang Davi lakukan jadi sorotan followersnya nih. Yes. Nggak takut tuh memberikan inspirasi yang salah atau ya yang penting jalan aja selama itu kebaikan. Enggak sih Mas, karena kalau misalnya kita baik-baik aja dan nggak nyakitin orang utamanya atau menzolimi orang, insya Allah sih rezeki dan keberkahan itu selalu ada. Itu sih yang saya selalu tekankan dari dulu. Oke. Mas, saya ingat dulu artis senior yang sampai sekarang masih artis, Rano Karno. Bang Ya kan? Bruno. Nah, seingat saya, beliau tidak pernah memerankan tokoh jahat. Akhirnya betul-betul melekat dalam dirinya, ini orang baik. Dan dalam realitas kehidupan, dia disenangi orang. Ya. Mana buktinya? Memenangkan pilkada. Betul. Ya, Betul. Nah, itu kalau adik Raffi ini, Mas Raffi Davi ini dari kecil, dari sekarang dia selalu memerankan kebaikan-kebaikan, insya Allah itu akan menjadi Amin. hadiah dunia akhirat. Amin. Ada orang cari nafkahnya di dunia dia dapat, tapi akhiratnya sengsara. Betul. Ya, tapi kalau mendapatkan seperti Davi ini, dunia dapat, akhirat insya Allah dapat dengan cara istiqamah, bahasa bulenya konsisten. Dasar sekali. Baik, Davi Thorik, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini, udah berbagi inspirasi juga. Dan mudah-mudahan seperti Ustadz Dasat bilang tadi, konsisten terus dan tercapai semua yang diinginkan. Amin, amin, Insya amin. Allah. Masih muda, masa depan cerah insya Allah. Insya Allah. Bisa nanti kolaborasi mungkin Ustaz. Iya dong, bisa Ustadz Dasat Mantap, sama ya, Davi. Davi. Nanti saya di ujung aja jadi pot bunga. Nah, sahabat Dasat jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan berikan kesempatan kepada sahabat Dasat yang di studio untuk bercerita mengenai pollingnya, mengenai pilihannya, dan juga bertanya langsung kepada Ustadz Dasat. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi hanya di Gaspol! Gaspol memang. Sahabat Dasat, kita lanjut lagi sama-sama menambah ilmu, amal, dan kebaikan tentunya di Gaspol! Gaspol memang. Nah Pak Ustadz, seperti janji kita Ya. tadi, sekarang kita mau tanya nih. Kan sebelumnya kita sudah mengajak teman-teman nih, sahabat Dasat yang di studio untuk ikutan polling. Ya. Yang muda yang menginspirasi versi teman-teman tuh yang seperti apa sih? Nah saya mau tanya nih, tadi salah satunya kan pilihannya tuh yang C, ada yang menginspirasi itu yang followersnya banyak. Nah ada nggak yang milih C tadi? Yang mana? Yang ini? Oke. Oke. Boleh ceritain namanya siapa dan kenapa milih C? Dan setelah mendengar petuah-petuah dari Ustadz Dasat, berubah nggak pilihannya? Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia, saya perwakilan dari Karang Taruna Kelurahan Angke. Alasan saya memvoting yang C dan tetap di pilihan yang C, itu karena yang saya lihat followers Ustadz itu memang banyak, sekitar 1 jutaan lebih, dan di dalamnya itu banyak hal-hal yang positif juga. Terus juga lebihnya sih kebanyakan followersnya orang-orang mapan juga gitu. Alasan saya sih itu. Oke. Iya. Nah, Ya, terima kasih. kasih tepuk tangan dulu. Nadia. Silakan. Nah, Nadia, jangan pertimbangannya kepada banyak followernya semata. Tetapi lebih kepada manfaat apa yang diperoleh dari kontennya. Kalau berbicara jumlah follower banyak,
alhamdulillah banyak orang punya follower banyak dan kontennya pun tetap mendidik. Itu. Jadi tidak berarti bahwa orang yang sedikit followernya itu tidak bisa dijadikan inspirasi. Ada juga yang sedikit aja tapi bagus konten-kontennya. Jadi intinya adalah bukan pada jumlah angka kuantitasnya, tapi lebih kepada kualitas kontennya. Ya, usahakan mencontoh, mengambil hal-hal positif yang ada di dalam yang kita ikuti. Dan kuat kita semua, jangan biarkan konten-konten kebaikan kalian tidak ikuti. Sebarkan. Sebab dalam Islam itu kita tahu, ketika Anda sudah wafat, tidak ada lagi yang bisa menolongmu kecuali amal jariah. Kan kalau sudah masuk kubur boleh kembali apa tidak? Tidak. Ternyata jadi pegawai, tempat tugasnya tidak nyaman, ada pilihan? Ada, pensiun dini. Tapi kalau kau masuk kubur ada pilihan apa tidak? Nggak ada. Kau tinggal di situ. Pun kalau saya keluar lagi, wih Ustadz jadi tuyul. Iya toh? Ya. Nah, kata Nabi, ketika kau sudah masuk kubur tidak ada lagi yang bisa menolongmu. Putus semua. Kecuali 3 hal yang kita sebut dengan amal jariah. Satu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, dia lihat konten saya soal birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Iseng, sebarkan kepada teman grup di WA. Misalnya kan teman grup grup WA-nya ada 20. Satu grup 50 orang. Berarti berapa itu ada di situ? Disebar. Anggaplah tersebar kepada 2.500 orang. Ternyata ada 2 orang yang mengamalkan ilmu yang disebar tadi itu. Nah, dia dapat ilmu dapat pahala seperti pahala saya tanpa mengurangi pahala saya. Itu yang disebut amal jariah. Begitu sudah, dan Mas Bayu, begitu sudah dikubur, di akhirat nanti ketika diadili kita, ditimbang amal-amal kita, nah dia datang ke Das At-Latif. Ustadz, terima kasih. Gara-gara saya sebarlah ilmunya Ustadz ini, akhirnya saya sampai sekarang selalu dapat kiriman amal. Ada saatnya kita datangi orang-orang yang kita contoh kebaikannya itu, berterima kasih. Karena dengan kebaikan yang diajarkan, kita ikut mendapat kebaikan itu. Betul sekali ya, sebarkan kebaikan-kebaikan. Baik. Oke. Jangan lupa habis follow Ustadz Dasat, follow saya juga. Nanti saya follow back, oke? Oke. Mantap. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan hasil polling, sekarang kita kasih kesempatan buat sahabat Dasat di sini untuk bertanya nih. Silakan. Ada yang mau bertanya? Langsung angkat tangan. Wah, yang sebelah kanan cepat banget. Silakan. Mas, siapa tuh namanya? Savero. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Postad Savero Afriari Sukanto dari komunitas Karang Taruna Kelurahan Angke. Jadi gini Postad, saya mau bertanya, bagaimana sih Postad cara menunjuki kreativitas, inspirasi kita untuk sosial? Sedangkan dalam arti ini kita dipandang sebelah mata sama pemangku jabatan lah yang ada di wilayah. Oke. Mungkin bisa penjelasannya Pak Ustadz. Makasih. Nah, saya kasih contoh. Saya nih mau yakinkan Mas Bayu bahwa saya hebat. Pertama, lakukan komunikasi yang disebut diplomasi. Kita meyakinkan dia bahwa betul-betul saya punya bakat. Betul-betul saya punya prestasi. Tapi tidak cukup hanya lisan. Tidak cukup hanya lisan. Mas Bayu, saya hebat. Kau tidak usah khawatir, saya ini orang berprestasi. Langkah berikutnya, Mas Bayu tentu ngomong, mana buktinya bos? Mana buktinya? Buktinya 1, ini karya saya. Buktikan apa yang kita karyakan. Apa? Misalnya kita cerita tentang saya pandai memperbaiki radio. Buktikan, saya kecil ini radio kecil, saya bisa perbaiki. Mana buktinya? Nih, mana radiomu yang rusak? Tek, 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 selesai. Pasti dia mulai yakin. Saya bukan cuma radio, saya bisa nyiar. Mana buktinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang saya hormati, demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Kan contoh, kalau saya nyiar lagi kan ngambil waktu. Iya. Itu, jadi kalau saya, pribadi saya Dek, semakin saya ditantang, itu berarti peluang buat saya baik. Kalau orang tidak percaya, tidak dikasih kita peluang, berarti dia tidak reken. Betul. Misalnya, saya pandai pidato. Begitu orang bilang, buktikan. Maka saya harus buktikan. Kenapa? Dia mau penasaran, dia mau tahu. Tapi kalau saya jago pidato,
dia pergi aja. Nggak ada peluang. Nggak peduli. Iya benar. Nggak Ya ada kan? peluang untuk membuktikan. Maka semakin kau ditantang, itu berarti peluang untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Jangan, nggak percaya, ya sudah kalau kau nggak percaya pulang. Nah, itu orang putus asa. Orang putus asa tidak dicintai Allah. Wala ta'asu min rauhillah. Dan janganlah engkau putus asa akan rahmat Allah. Semakin kau dihina, buktikan. Saya punya pengalaman pribadi, Dek. Waktu saya kuliah, saya keluar kelas, saya dihina karena kakak senior saya. Saya masih ingat itu. Fakultas Ilmu Sosial Politik, PIS 3, lantai 2, ruang 207. Saya keluar, dia tunjuk saya seniorku. Apa kau Dasat, baju bekas semua bajumu? Karena memang saya waktu itu selalu beli baju-baju bekas. Ya. Lalu saya bilang dalam hati, saya tidak hina dia. Saya bilang dalam hati, jangan kau lihat saya sekarang. Tunggu saya 15 tahun yang akan datang. Alhamdulillah itu kawan saya menghina. Ramadan kemarin, Ramadan ke-9 saya kasih zakat. Masya Allah, dahsyat sekali. Jadi ketika dihina orang, jangan kecil hati. Tapi jadikan tantangan. Jangan kau balik menghina. Pendek, kamu krinyol. Sama di hadapan Allah. Di hadapan Allah sama saja. Ketika kau dihina, berdoa. Ya Allah, berikan saya kemampuan, kesanggupan untuk membuktikan saya lebih baik dari dia. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya dan juga tidak membuat kecil hati ya saat kita mendapatkan tantangan dari orang-orang yang mungkin beda generasi, lintas generasi, orang-orang tua. Ini anak muda tahu apa nih, gimana Ya, menginspirasi. Maka Justru buktikan. disitulah kesempatan untuk membuktikan, Pak Ustadz. Buktikan. Ya. Siap, baik. Ya. Setelah ini kita akan dengarkan pertanyaan yang lain dari sahabat Dahsyat yang hadir di studio. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Gaspol. Gaspol memang. Sahabat Dahsyat dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi di Gaspol. Gaspol memang. Oke, sebelum ke pertanyaan sahabat Dahsyat, saya mau bertanya dulu nih Pak Ustadz. Ya. Mungkin nggak sih kita tuh menjadi idola di generasi yang berbeda? Atau bagaimana caranya supaya kita mungkin bisa mengidolakan orang yang dari generasi yang berbeda gitu? Allahu Akbar. Mas Bayu, itu lihat ceramah-ceramah saya. Kalau orang dengar ceramah saya dan tidak bergeser seusia kita, orang-orang tua sudah muka-muka sakaratil maut. Itu sudah biasa. Tapi boleh lihat, kadangkala ada anak SD yang tongkrongin, nonton, dia serius ketawa juga dia tuh. Bener, Padahal Pak dia beda generasi sama saya. Dan dia paham. Boleh aja kita, insya Allah bisa. Kita bisa menjadi inspirator bagi orang-orang yang berbeda usia. Tergantung bagaimana cara kita menarik perhatian mereka. Dan itu ilmu, perlu ilmu komunikasi. Bisa, sangat berpotensi. Orang tua, yang idolakan anak-anak. Ya, anak-anak, justru banyak ibu-ibu yang mengidolakan. Jadi tinggal bagaimana kita melihat bahasa ekonomi, segmen pasar. Mas Bayu, kenapa saya banyak yang senang? Salah satu saya survei kecil-kecil karena dia bilang logat ujung pandang. Ciri khas berarti Ciri ya Pak khas. Ustadz? Kemana kok? Tidak Ji? Itu ya. Nusantara. Ciri khasnya. Nusantara. Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika. Sekali merdeka, tetap merdeka. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah sekarang kita akan kasih kesempatan buat yang bertanya. Silakan. Kalau tadi sebelah kanan, sebelah kiri, boleh Bapak, monggo sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Thohir dari komunitas Yayasan Gotal Peduli Yatim Krukut, Jakarta Barat. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenalkan idola-idola zaman sejarah Islam kepada anak muda zaman sekarang, termasuk kepada anak kita sendiri, Pak? Ya, Adakah tidak ada doanya, Pak Ustadz? Hah? Doa-doanya. Oh, semua usaha harus ada doa. Tapi doa itu Pak tidak harus bahasa Arab. Daripada Bapak bahasa Arab, lain di bibir, lain di hati, bingung malaikat. Apa maksudnya ini? Dia mau doakan perkenalkan Nabi, tapi doa yang dia pakai doa minta hujan. Nah, karena Bapak tidak tahu artinya. Maka sebelum Bapak keluar bercerita, menyampaikan, berdoa dulu. Seperti saya dakwah. Sebelum saya ceramah, saya sholat hajat dulu 2 rakaat. Ya Allah, Engkau sumber ilmu pengetahuan, tambahkan ilmuku, bukakan pintu hati dan pikiran saya, berikan saya kemampuan untuk menyampaikannya dengan baik dan benar.
baru saya mulai. Doa dulu. Sudah itu bagaimana cara memperkenalkan? Perkenalkan sesuai usianya. Bapak perkenalkan kepada anak TK TPA, anak SD. Jangan cerita filosofinya, bingung dia. Tapi anak-anak itu senang lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ya itulah tadi temanmu dari dengan lagu. Dari lagu itu anak kita tahu, oh anak Nabi 7. Oh 3 laki-laki, 4 perempuan. Dari lagu. Karena ada sedikit, itu versi lagu. Ada lagi versi yang pernah tamu kita juga, boneka. Oh iya betul. Aneh monyet. Ini tidak, kamu tidak sholat, tidak puasa, tidak, tidak. Berarti monyet. Yang tidak puasa, itu juga monyet. Ya kan begitu. Lewat dongeng ya, ya kan? Pak Ustadz. Iya, dengan dongeng. Ya, kita ceritakan. Ya, tidak mungkin anak-anak kita tahu Nabi tanpa kita perkenalkan. Cara perkenalkannya, kalau kita seorang seniman, kita punya kuasa dalam dunia perfilman, kita bikin film. Kita hanya mampu main gitar. Perkenalkan dengan lagunya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah ibunya. Siapa bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Cengkareng atau Ciputo? Di Madinah tempat tinggalnya. Itu dengan lagu. Dahsyat sekali. Jadi perkenalkannya, tapi rumusnya berdoa kepada Allah agar kita diberikan keahlian, kemampuan sampai kita sampaikan orang dengar dan mau mengamalkan. Siap, dahsyat sekali. Baik, Ya. Pak Ustadz, untuk menutup bahasan kita hari ini, tentu sebagai umat Muslim kita mengidolakan Rasulullah SAW. Ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita juga bertemu dengan orang-orang yang bisa menjadi inspirasi, yang muda, Ya. yang menginspirasi. Mohon petuah buat Ya, kita semua, Pak Ustadz. idealnya saudara dedek sekalian, pemirsa, idealnya idola kita bukan Dasat Latif. Idola kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diinformasikan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Uswah itu contoh teladan yang sangat baik. Sebab apa? Siapapun kamu, apapun profesimu, pasti ada diri pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pedagang, Nabi pedagang. Sebagai kepala rumah tangga, Nabi kepala rumah tangga. Sebagai lelaki pemuda, Nabi juga lelaki pemuda. Alhamdulillah, semua ada pada diri Rasulullah. Dia adalah prototipe manusia yang Allah hadirkan di dunia menjadi contoh. Tapi kan tidak ada lagi Rasulullah sekarang, Ustadz. Betul, fisiknya tidak ada, tapi ajaran-ajarannya ada, contoh-contohnya ada. Itulah yang disebut berhidup dengan sunnah, mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tidak boleh kita mengidolakan selain Rasulullah? Boleh. Tapi yang kita idolakan yang betul-betul mengajak kita kepada kebaikan, yang kontennya, yang nilai-nilainya berpastabikul khairat, mengajak kita kepada kebaikan. Dasat Latif boleh kita ambil. Jangan lagi ada kekeliruan kita dalam mencontoh orang. Dia punya 10 kebaikan, ternyata dia hilaf 1, lalu kau tinggalkan semua yang 9. Tidak. Bagi kita, ambil yang baik, buang yang jelek. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Jangan juga kau salah pengertian. Pergi sholat Jumat, kau ambil sanjanya orang yang baik. Itu Ustaz tadi bilang ambil yang baik-baik. Jadi kita mencari orang yang bisa memberikan inspirasi. Jangan lihat mukanya, jangan lihat apa pekerjaannya, tapi lihat kebaikan-kebaikan yang dia tanamkan. Dan ingat, dalam Islam tidak hanya dikenal amal jariah, kebaikan jariah, tapi ada juga keburukan yang akan menjadi mengalir terus. Anda ngaji, mengajarkan orang ngaji, dan orang itu diamalkan terus, maka insya Allah meskipun kamu sudah jadi arwah, amalmu tetap mengalir dari ilmu manfaat. Sebaliknya, kamu bikin konten yang kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, lalu orang ikuti. Selama konten-konten itu disebar dan diikuti orang, selama itu kamu mendapat kiriman dosa, meskipun kau sudah jadi arwah. Jadi, buatlah idola yang tepat,
buatlah konten yang tepat, yang mengedukasi, yang memberikan pencerahan, dan juga bisa membuat kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat sekali. Masya Allah, mudah-mudahan dengan apa yang Ustadz Dasat sampaikan, kita sama-sama semakin tercerahkan dan juga semakin termotivasi untuk selalu mencari idola-idola yang bisa menginspirasi. Bukan hanya yang viral atau terkenal, tapi yang selalu memberikan faedah, manfaat, dan juga kebaikan. Terima kasih Ustadz Dasat Terima kasih, atas Mas Bayu. petua-petuanya. Sehat selalu. Dan juga teman-teman semua yang hadir, sahabat Dasat, terima kasih sudah hadir dan juga dimanapun Anda berada. Demikianlah acara kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Akhir kata saya Bayu Oktar dan seluruh tim yang bertugas mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol! Gaspol memang! Metro TV,